Naya mengangkat telepon yang terus saja berdering di rumah keluarga Harmoko. Anggota keluarga yang lain sedang makan malam bersama saat itu. Dan Naya hanya yang belum berselera untuk ikut makan akibat menyidam yang ia tengah rasakan. Halo, Assalamualaikum. Kediaman keluarga Harmoko di sini. Ingin berbicara dengan siapa? Sapa Naya. Waalaikumsalam sayang, ini ibu. Balas Arini terdengar begitu bahagia. Oh ibu, tumben ibu telepon malam-malam begini. Ada apa bu? Apakah ada yang sakit lagi? Apakah Kak Tika, Kak Yana, dan Kak Manda bebek saja? Tanya Naya masih teringat kabar buruk tentang Manda beberapa minggu lalu. Alhamdulillah, semuanya di sini sehat sayang. Kamu jangan khawatir ya. Jaga-jaga saja kesehatan tubuh dan pikiranmu. Karena kamu saat ini sedang hamil. Jawab Arini berupaya membuat Naya tenang. Ibu mau bicara dengan ibu mertuamu nak. Ada hal yang penting harus ibu sampaikan kepadanya. Baiklah bu, tunggu sebentar ya. Aku panggilan dulu ibu mertuaku. Naya pun meletakkan telepon itu tepat di samping meja. Ia segera beranjak pelan-pelan menuju ke arah meja makan untuk menemui Larasati. Larasati tersenyum ke arah Naya ketika melihat kedatangannya. Naya langsung berbisik pelan di telinga Larasati ketika tiba di sisinya. Oh, begitu. Baiklah, ibu akan menerima teleponnya. Kamu jangan lupa makan ya sayang. Jangan sampai tidak makan sama sekali, meskipun belum terlalu berselera, pesan Larasati. Iya bu, pasti aku makan, balas Naya tampak begitu bahagia. Tenang saja bu, kalau istriku tidak mau makan sendiri, nanti akan kusuapi. Reza tampak sudah sangat berniat. Lili langsung memasang wajah nelangsanya usai mendengar niatan Reza terhadap Naya. Jangan coba-coba, Sa. Aku sudah menggondok sekali loh. Dari tadi siang gara-gara kelakuan Kak Tio yang menempel terus sama Kak Sylvia di rumah mereka. Jadi jangan tambah-tambahi rasa gondok yang kurasakan saat ini dengan kelakuan manusiamu itu. Ancam Lili seraya menyodorkan 1 sendok nasi yang sudah berisi lauk ke mulut Naya. Naya segera membuka mulutnya dan menerima suapan yang Lili sodorkan kepadanya. Hal itu jelas langsung membuat Reza gantian menggondok di tempatnya. Maksud kakak, aku nggak boleh nyuapin istriku, tapi kakak tetap boleh, gitu. Bilang saja kalau kakak ingin memanjakan istriku lebih dari aku memanjakannya, gerutu Reza. Narendra pun dan Pram pun tertawa pelan saat mendengar gerutuan Reza yang menggambarkan betapa nelangsanya pria itu. Lili hanya berpura-pura tidak mendengar gerutuan itu dan lanjut memanjakan Naya sesuai dengan keinginan hatinya. Larasati berlari-lari dari ruang tengah sehingga membuat kaget semua orang yang ada di meja makan. Ada apa bu? Kenapa sampai lari begitu? Tanya Narendra khawatir istrinya akan terjatuh. Kamu itu seharusnya mencontohkan hal baik untuk Naya, Laras. Naya sedang hamil dan dia butuh contoh wanita berjalan dengan anggun. Bukan contoh wanita yang berjalan dengan gaya brutal seperti yang kamu lakukan barusan. Omel Pram. Aduh ayah, nanti saja marah-marahnya. Aku mau menyampaikan kabar baik dari rumah keluarga Abritia, protes Larasati. Ada kabar baik apa sampai kamu berlari begitu? Apakah Damar dan Nia akan segera menikah? Tebak Pram. Bukan ya, ini kabar baik yang lain. Bukan tentang pernikahan Damar dan Nia, jawab Larasati. Kalau begitu, katakan saja langsung bu, apa kabar baiknya? Naya sudah penasaran juga loh dari tadi.
Narendra menunjuk ke arah Naya yang kini tampak sangat penasaran dengan berita baik dari rumah keluarga Aditama. Ya makanya, beri ibu waktu untuk bicara dong. Dari tadi ibu hanya diomeli terus. Protes Larasati sekali lagi, serasa melayangkan tatapan kepada Pram dengan wajah setengah merajuk. Pram pun akhirnya mengalah dan memilih memeluk Lili yang saat itu duduk di tepat di sampingnya. Lili hanya bisa terkekeh pelan ketika tahu bahwa kakeknya tengah mengalah karena tak mau melihat Larasati merajuk semalaman. Tatapan Pram, Narendra, Naya, dan Lili dan Reza pun kini terarah pada Larasati sepenuhnya. Larasati pun segera mempersiapkan diri untuk menyampaikan apa yang tadi Arini sampaikan padanya melalui telepon. Jadi, ibu mertuanya Yana, Manda, dan Reza baru saja menelpon. Dia menyampaikan sesuatu yang penting dan cukup membahagiakan untuk mereka yang ada di sini maupun untuk kita yang ada di sana. Berita baiknya adalah Yana saat ini diketahui sedang mengandung calon anak pertamanya, ungkap Larasati. Narendra pun langsung bangkit dari kursinya untuk menatap Larasati dari dekat. Kamu serius? Yana benar-benar sedang hamil saat ini? Tanyanya tanpa ingin memastikan bahwa itu bukanlah berita bohong. Iya, itu benar. Yana sudah memeriksanya sendiri menggunakan tes pack. Dia sudah terlambat datang bulan selama 5 hari. Jadi, meski tidak ada tanda-tanda kehamilan yang ia dapatkan, dia segera memeriksakan atas saran dari Tika dan Manda, jawab Larasati. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, ungkap Narendra yang seraya memeluk Larasati dengan penuh kasih sayang. Pram ikut memeluk Lili saat itu sudah mulai menangis akibat rasa bahagia yang dirasakannya. Naya dan Reza juga tak kalah senangnya ketika mendengar berita itu. Mereka semua bertasbih tanpa henti atas anugerah yang Allah berikan kepada Yana dan Ben. Insya Allah, keluarga kecil mereka akan semakin lengkap setelah adanya anak yang sedang Yana kandung saat ini. Insya Allah, ikatan yang ada di antara Yana dan Ben akan semakin erat, ujar Narendra. Amin ya robbal alamin, insya Allah ya, insya Allah, balas Larasati seraya menyeka air matanya, bahagia mulai tidak terkendali. Naya dan Lili kini saling menatap satu sama lain usai mendengar doa yang Narendra ucapkan. Kurang erat apa lagi hubungan antara Kak Ben dan Kak Yana? Tanya Naya berbisik. Aku setuju dengan pertanyaanmu itu. Setiap kali kulihat mereka berdua saat sedang bekerja bersama-sama, aku merasa dalam hubungan mereka itu bukan hanya ada cinta saja, Dik, tapi juga ada lem aibon yang tumpah di telapak tangan mereka. Berdua sehingga mereka saat selalu bergandengan tangan tidak pernah kenal tempat, ungkap Lili dengan jujur. Pram pun langsung mencubit pipi kanan Lili dengan gemas, sehingga Lili kini meringis kesakitan. Alah, bilang saja kalau kamu merasa iri dengan apa yang dilihat pada hubungan Yana dan Ben. Padahal kakek yakin sekali kalau nanti kamu menikah dengan Aris, maka kamu juga akan sama kelakuannya dengan Yana dan Ben, ujar Pram. Naya dan Reza pun terkekeh pelan saat mendengar Lili kena tegur oleh Pram. Mana mungkin aku begitu, kakek? Mana mungkin? Bantah Lili. Tidak usah membantah. Lihat saja Manda dan Tika sekarang. Mereka menikah dengan Sian dan Cucu. Kurang nempel apa mereka terhadap suami mereka masing-masing? Balas Pram atas bantahan yang Lili lakukan. Untuk perkara satu itu, Lili pun memutuskan untuk bungkam karena merasa tidak berhak untuk melanjutkan bantahannya. Pagi itu Thalia menatap layar ponselnya
seraya tersenyum sangat manja. Roni memperhatikan dan ikut tersenyum, meski belum tahu istrinya tersenyum karena perkara apa. Tak lama kemudian Thalia pun mendekat pada Roni untuk membantunya mempersiapkan keperluan sebelum berangkat ke kantor. Thalia memperhatikan ponselnya pada Roni sehingga Roni berhenti memakai kaos kaki serta sepatu yang diteruskan oleh Thalia. Masya Allah, Alhamdulillah, Allah memberikan hadiah kepada orang yang tepat, sehingga orang saat ini itu tengah merasa bahagia, ujar Roni usai membaca pesan dari Yana untuk Thalia. Apakah kamu ingin menemui Yana untuk mengucapkan selamat secara langsung sayang? Tawarnya. Thalia yang baru saja selesai memakaikan kaos kaki dan sepatu pada kedua kaki suaminya pun segera mendongakkan kepalanya serasa tersenyum. Roni mengusap lembut pundak kepala Thalia dengan penuh kasih sayang. Perasaannya kepada Thalia yang selalu aja tampil sederhana benar-benar tidak bisa berubah meski waktu sudah lama berlalu sejak ia pertama mengenalnya. Apa yang ada di dalam diri Thalia pada masa lalu tetap ada sampai detik ini ketika telah menjadi pendamping hidupnya. Hal itu membuat Roni semakin mencintai dan menyayangi, tak peduli dengan apa yang orang katakan mengenai kekurangan Thalia miliki. Thalia menggunakan bahasa isyarat ketika menjawab tawaran dari Roni. Roni memperhatikan seraya membantunya berdiri dari lantai yang sejak tadi menjadi tempat Thalia duduk. Kamu jangan khawatir soal jadwal kerjaku. Kita berdua benar-benar jarang sekali jalan-jalan karena aku selalu sibuk di kantor dan kamu sibuk di rumah mengurus anak-anak serta pekerjaan lainnya. Jadi jika ada kesempatan yang bisa menjadi alasan bagi kita berdua untuk keluar dari rumah bersama-sama, maka kamu hanya perlu mengatakan, "Iya, aku mau," ujar Roni. Sekali lagi Thalia menggunakan bahasa isyarat untuk membalas apa yang baru saja Roni katakan. Itu jelas yang harus dilakukan. Tidak enak kalau tidak datang ke rumah seseorang tanpa membawa oleh-oleh. Nanti kita akan sama-sama membeli oleh-oleh untuk Yana dan juga seluruh anggota keluarga Aditya yang lainnya. Kamu yang pilih oleh-olehnya. Sore nanti ya. Thalia pun tersenyum seraya menganggukkan kepalanya. Roni sudah siap akan berangkat ke kantor. Anak-anak mereka sedang menonton televisi di ruang tengah. Jadi Thalia bisa bebas mengantar Roni sampai ke halaman depan. Roni mengecup kening Thalia begitu lama, seperti biasanya. Sebelum masuk ke mobil, Thalia juga jelas merasakan betapa hangat cinta Roni diberikan untuknya, dan itu membuat merasa benar-benar utuh. Aku berangkat dulu ya sayang, kamu baik-baik ya di rumah bersama anak-anak. Insya Allah, aku akan pulang cepat hari ini agar kita bisa mencari oleh-oleh dan berkunjung ke rumah keluarganya Aditya. Assalamualaikum, janji Roni usai berpesan. Thalia pun mengangguk sekali lagi, lalu membiarkan Roni masuk ke dalam mobilnya. Roni kemudian benar-benar berangkat ke kantor setelah mobil Roni keluar dari halaman. Thalia pun segera beranjak ke arah pagar dan menutup seperti biasanya ketika akan berbalik untuk masuk ke dalam rumah. Thalia berhenti sesaat dan kembali menoleh ke arah seberang jalan. Ia merasa yakin sekali kalau tadi dirinya melihat sosok seseorang yang sedang memperhatikannya. Namun ketika ia berbalik dan hendak memastikan sosok yang dilihatnya itu sudah tidak ada di sana. Siapa yang tadi kulihat? Aku jelas tidak mungkin salah lihat. Ada seseorang di sana dan orang itu mendadak hilang ketika aku berbalik untuk memastikan. Batin Thalia sedikit terusik. Ben menatap Yana dengan penuh cinta pagi itu.
Ia menangkup kedua pipi Yana dengan kedua tangannya yang terus saja menghadiahi kecupan-kecupan lembut pada kedua pipi serta keningnya. Tika jelas ingin langsung berceramah ketika melihat hal itu, namun dirinya bahwa kelakuan suaminya itu benar-benar tidak berbeda sama sekali dengan kelakuan Ben. Manda hanya bisa tergigit geli ketika melihat betapa nelangsanya Tika yang ingin berceramah namun tidak bisa melakukannya. Sudah dong mas, surgaku sayang, nanti kamu terlambat pergi ke kantor kalau terus memberiku kecupan, ujar Yana. Aku masih kangen sama kamu, ungkap Ben dengan lantang. Mataku sudah mulai kelilipan Ben, tolong jangan memancing mulutku untuk mengeluarkan ceramah rohani pagi-pagi buta begini. Gemes Tika masih menahan-nahan diri. Tangannya Kak Tika sudah mulai mengepal pelan-pelan loh Kak Ben, ujar Manda sambil menunjuk ke arah jemari Tika yang tampak sedang bergerak-gerak dan hampir mengepal sempurna. Ben dan Yana jelas bisa melihat hal yang sedang Manda tunjukkan tersebut. Hal itu jelas membuat mereka berdua tersenyum, tertahan di tempatnya. Tipis-tipis kesabaranku, jelas lebih tipis kesabaran Kak Tika, tambah Manda. Jojo pun mendekat dan mendaratkan kecupan penuh cinta tepat pada bibir Manda yang saat itu di samping Tika. Tika langsung melotot sambil menarik nafas dalam-dalam sebelum meluncurkan unek-uneknya. Ben dan Yana kini kembali saling menatap seperti tadi setelah Jojo dan Manda membuat pengalihan untuk Tika agar tidak menatap ke arah mereka berdua. Ben membawa Yana ke dalam dekapannya, memberikan rasa hangat yang begitu dalam untuk istri serta calon buah hati mereka. Jaga diri kamu baik-baik ya, mentariku. Kamu jangan terlalu banyak melakukan pekerjaan rumah. Aku tidak mau kalau merasa lelah. Ingat, kamu saat ini sedang mengandung calon buah hati kita. Dia juga butuh perhatian dari kamu. Perhatian pertama yang harus kamu berikan untuknya adalah dengan tidak merasa lelah. Dia pasti sangat bahagia jika tahu bahwa bundanya sangat peduli terhadapnya. Pesan Ben kepada Yana. Yana tersenyum bahagia ketika mendengar apa yang Ben utarakan. Yana melepaskan dekapan Ben dan menatapnya kembali seperti tadi. Insya Allah, aku akan mengikuti hal yang kamu pesankan, Mas. Surgaku sayang. Aku juga akan selalu memperhatikan calon buah hati kita, agar dia tidak pernah merasa kekurangan cinta, serta kasih sayang dari kita berdua. Sekarang sebaiknya kamu segera berangkat ke kantor, agar tidak terlambat, balas Yana. Ben kembali mengangguk pelan, lalu segera masuk ke dalam mobil, usai berpamitan. Semua orang yang akan pergi bekerja telah berangkat beberapa menit kemudian. Yana menutup gerbang dan memastikan bahwa tidak ada yang bisa masuk ke halaman rumah keluarga Aditya setelah semua orang pergi. Setelah gerbang tertutup dan terkunci, Yana pun hendak kembali masuk ke dalam rumah untuk menemani Arini dan Ayuni. Sebelum ia tiba di pintu rumah, ia segera berbalik karena sekilas melihat seseorang yang tampaknya tengah menatap ke arahnya. Namun ketika ia berbalik dan menatap ke arah orang yang sedang menatapnya itu, di sana sudah tidak ada nampak siapapun. Hal itu jelas membuat Yana merasa heran dan instingnya yang biasa langsung bekerja serta mengeluarkan kekuatan untuk membatasi wilayah kedua rumah keluarga Aditya. Tidak mungkin itu halusinasiku. Aku tidak pernah berhalusinasi sebelumnya. Jadi, aku yakin kalau tadi benar-benar ada seseorang di sana yang sedang menatap ke arahku, batin Yana. Itulah sahabat cerita dari Tumbal Jual Jiwa. Ditunggu part selanjutnya.